Kita lihat dulu video sebentar ya. Video singkatnya ya. Oke, itu ya kurang lebih ya tentang pembentukan bumi ya. Menurut sejarahnya seperti itu. Kita lanjutkan dulu. Nah, ini bumi kita ya bentuknya apa ini? Halo? Bulat, Pak. Bulat. Bulat ya. Tapi ada nggak ya di antara kalian yang percaya bahwa bumi itu bukan bulat tapi datar? Ada? Atau semua meyakini bumi bulat ya? Karena di dunia ini juga ada dua kubu, bahkan ada sekarang ada beberapa kubu ya yang mengatakan bahwa bumi itu bulat. Bukan, bumi itu datar. Bukan, bumi itu seperti piring katanya. Jadi ada yang mengatakan juga bumi itu seperti donat katanya. Gitu ya. Itu berbagai macam kepercayaan di kalangan masyarakat tentang bentuk bumi. Jadi kalau Bapak sendiri sih meyakini bahwa bumi itu bulat ya. Nah, ketika kita mengambil sebuah telur rebus ya atau bawang merah kemudian kita iris, maka kita akan melihat beberapa lapisan ya.
Nah, di sini telur itu ada 3 lapisan. Ada yang bisa sebutkan lapisan telur itu apa aja? Ada 3 lapisan ya yang telur ya. Ada yang bisa jelaskan? Cangkang, putih telur, sama kuning telur. Benar nggak, Pak? Ya, betul ya. Jadi, walaupun di sini cuma nggak ada kulitnya ya. Tapi maksud Bapak tuh kalau telur itu ada 3 lapisan tuh. Pertama, lapisan paling luar itu adalah cangkang telur. Kemudian masuk ke putih telur, baru ke yolk atau ke kuning telur ya. Kemudian bawang juga kan, kalian bisa lihat tuh ada lapisan-lapisannya mulai dari kulit luar, ke kulit tengah, sampai ke intinya ya. Nah, sama bumi juga seperti itu ya. Jadi bumi ini kita lihat dulu definisi apa artinya ya. Bumi itu merupakan satu-satunya ya yang sekarang masih diyakini satu-satunya planet yang bisa memberikan kehidupan bagi makhluk hidup. Salah satunya adalah manusia ya. Manusia, hewan, tumbuhan dan mikroorganisme itu hanya bisa hidup di bumi katanya ya. Kemudian di dalamnya ada beberapa komponen yang mendukung untuk hidup manusia, hewan, tumbuhan ya untuk mendukung kehidupan, yaitu adanya air, adanya api, adanya udara dan mineral ya atau tanah. Bumi itu bentuknya bulat ya. Ini berdasarkan teleskop Hubble dari NASA ya. Mungkin kalian pernah lihat juga di Instagram atau di YouTube ya tentang orang-orang yang banyak membuktikan bumi itu bulat gitu ya. Nah, material apa saja yang dikeluarkan gunung berapi? Coba kita lihat di sini ada video ya. Kita percepat saja ya. Nah, ini adalah material yang keluar dari gunung berapi ya. Bisa terlihat ya. Nah, ini ya. Nah, seperti itu ya. Nih, kira-kira material apa saja sih yang dikeluarkan dari gunung berapi? Ada yang tahu? Lahar. Lahar. Lahar itu kandungannya apa? Ada yang tahu? Oke, kita lanjut ya. Betul ya, lahar itu salah satu komponen yang keluar dari perut bumi ya, yang dimana di dalamnya itu mengandung mineral. Mineralnya banyak ya, bisa zat besi ataupun logam-logam yang lain. Nah, di sini ada 3 komponen utama bumi. Ada komponen gas, ada komponen padatan, ada komponen air ya yang Bapak sudah share ke kalian. Tugasnya itu atmosfer, litosfer, dan hidrosfer ya. Hidrosfer juga dibagi lagi nih, air itu dibagi lagi ya. Ada kriosfer atau bagian es, dan ada biosfer itu lapisan kehidupan ya, meliputi seluruh alam semua ekosistem ya. Itu. Nah, kalau kalian lihat di slide ini seperti telur ya, sebelah kiri atas ada dari paling dalam itu lapisan inti, kemudian masuk lagi ke astenosfer, kemudian masuk lagi ke lapisan litosfer, dan paling luar adalah kerak bumi. Ini lapisan bumi ya. Ini sama seperti tadi ya. Jadi ada bagian inti dalam yang paling dalam, ini yang diyakini adanya gravitasi ya, energi gravitasi itu adanya di paling dalam ini. Kemudian inti luar, mantel bumi, dan kerak bumi yang paling luar. Ya, ini sama saja. Ini ya, jarak-jaraknya yang katanya sih menurut para ahli sudah melakukan pengukuran bahwa lapisan kerak bumi ini sejauh 40 km katanya ya. Jadi 40 km dari permukaan bumi ini masih kerak bumi, kemudian masuk lagi ke lapisan yang kedua ke mantel ya, dengan jarak kurang lebih 2.900 km, masuk lagi ke lapisan berikutnya 2.250 km, dan masuk lagi ke inti sejauh 1.300 meter. Jadi kalau ditotalin itu bisa lebih dari berapa ini? 6 7.000 ya, kurang lebih 7.000 kilometer nih dalamnya bumi ya. Ya, ini kita agak tahu ya kebenarannya ya. Oke, kita masuk ke bagian atmosfer ya.
Atmosfer itu tadi adalah lapisan udara ya. Manusia, makhluk hidup ya, manusia, hewan itu menghirup oksigen ya untuk pernapasannya. Tapi di udara ini ternyata gas yang terbesar itu adalah nitrogen sebanyak 78%. Nah, manusia itu menghirup semua gas sebenarnya, tapi yang masuk ke dalam tubuh atau berikatan dengan hemoglobin itu hanya oksigen. Jadi Tuhan itu sudah merancang sedemikian rupa ya, luar biasa bahwa manusia hanya bisa menghirup oksigen gitu. Walaupun gas apapun masuk ke tubuh kita, tapi yang bisa dihisap adalah oksigen ya. Tuh. Atmosfer ini diambil dari bahasa Latin yaitu atmos artinya uap dan sphaira artinya lapisan, sehingga diartikan sebagai lapisan udara tadi ya yang menyelimuti bumi. Atmosfer itu terdiri dari berbagai macam gas. Yang paling banyak adalah nitrogen ya, diikuti oleh oksigen dan sisanya CO2, argon dan lain sebagainya ya. Di sini sudah dijelaskan ada neon, helium, metana, krypton, xenon dan sebagainya, ada ozon juga ya. Ozon terbentuk sebagai pelindung ya dari paparan sinar matahari langsung yang masuk ke bumi ya. Nah, di sini ada kandungan oksigen di atmosfer bumi. Jadi ini ceritanya persentasenya ya. Kalian bisa lihat sendiri di sini ya, ada oksigen, nitrogen dan sebagainya. Nah, lapisan atmosfer ini ada 5 lapisan ya. Kalau Bapak ngasih singkatannya itu troposfer ya. Troposfer itu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer dan eksosfer ya. Lapisan atmosfer itu dibagi dua bagian ya. Jadi dalam 5 lapisan itu dibagi 2 bagian, yaitu bagian paling atas dan bagian bawah ya. Nih, kalau dilihat dari permukaan bumi, yang paling bawah yang dekat ke bumi ini adalah ada 2, troposfer dan stratosfer ya, dengan jangkauan 10 dan 40 km. Kemudian masuk ke bagian atas itu adalah masuk ke mesosfer dan termosfer, diantaranya ada ionosfer ya, sebagai penyekat antara meso dan termo. Kemudian masuk lagi ke eksosfer di lapisan paling luar sampai ke luar angkasa ya batasannya. Nah, ini ya. Ini lapisan-lapisannya sudah ada, terus fungsinya juga sudah jelas ya. Di bagian troposfer ini sebagai jalur pelintasan pesawat udara ya. Ya. Nanti mungkin kalian bisa lihat lagi di video penjelasan ya. Oke, kita masuk dulu ke troposfer ya. Ini kurang lebih di 0 sampai 10 km di atas permukaan laut. Manusia beraktivitas, bentar ya. Oke, Bapak lanjut ya. Jadi troposfer ini ada di lapisan 0 sampai 10 km di atas permukaan laut ya. Nah, di lapisan ini manusia bisa beraktivitas ya. Ya pasti ya, karena kita kan berjalan di atas bumi ya. Kemudian 75% di troposfer ini mengandung gas-gas atmosfer. Nah, di lapisan troposfer ini juga tempat terjadinya sistem bumi ya. Sistem atmosfer bumi, yaitu hujan, ada angin, salju, dan awan ya, fenomena awan terjadi di lapisan ini. Kita masuk ke lapisan yang kedua, stratosfer di lapisan dengan ketebalan 10 sampai 50 km ya. Ini dari permukaan laut. Di sini tempat terjadinya atau perlintasan pesawat ya. Kemudian ada awan tapi dengan jumlah sedikit dan tidak ada aktivitas cuaca ya. Makanya kalau yang pernah naik pesawat, kalau kalian sudah kalau pesawatnya sudah take off sampai ke menembus stratosfer, kalian bisa melihat begitu cerahnya di lapisan ini ya. Matahari bisa terlihat jelas, awan
terlihat sedikit, yang paling banyak ada di lapisan troposfer tadi yang di paling bawah. Ya, makanya di pesawat ini nggak ada hujan ya, karena memang ada di stratosfer. Kecuali pas mau landing dia baru turun lagi ke troposfer. Kemudian di lapisan ini ada ozon ya sebagai pelindung bumi. Kemudian masuk ke mesosfer dengan ketebalan 50 sampai 80 km di atas permukaan laut. Nah, di lapisan mesosfer ini biasanya ada meteor yang menuju bumi, tapi nggak langsung semua masuk ya. Kenapa? Karena ada gesekan ya. Jadi mesosfer ini sebagai pelindung ya. Jadi meteor yang masuk ke bumi itu tidak semua langsung turun ke bumi, tapi digesek dulu ya, diiris dulu istilahnya mah ya, sampai dia terbakar, sampai habis, atau bahkan ada yang bisa nyampe ke bumi, itu berarti dia ukurannya besar meteor sebelumnya ya. Itu jadi Bapak ulangi bahwa lapisan mesosfer ini sebagai pelindung bumi dari benda angkasa ya, benda asing angkasa. Kita masuk ke termosfer dengan ketebalan 85 sampai 500 km di atas permukaan laut ya. Ini suhunya bisa panas ya, di atas 1000 ya, 1982 derajat Celcius. Kemudian fungsinya sebagai tempat mengorbit teleskop ya. Ini teleskop Hubble NASA salah satunya. Kemudian sebagai pelindung bumi dari radiasi UV juga ya. Jadi pelindungnya selain tadi ada juga termosfer. Kemudian ada ionosfer ya. Lapisan yang berada di antara mesosfer dan termosfer. Nah, di dalam sini kenapa disebut ion? Karena mengandung banyak partikel ion ya. Di mana partikel ion ini berfungsi sebagai pemantul gelombang radio. Makanya kita bisa melihat siaran radio ya, siaran TV, handphone kita bisa menyala, kita bisa berkomunikasi, ada internet juga karena ada lapisan ionosfer ya. Jadi tempat gelombang radio bisa merambat ya. Sehingga dari negara lain ke negara kita ya tidak perlu menggunakan kabel karena menggunakan gelombang radio. Kita masuk ke bagian paling luar ya, exosfer. Ini lebih dari 500 km di atas permukaan laut. Kandungan utamanya adalah gas hidrogen. Kemudian di sini tempat mengorbitnya satelit-satelit bumi ya. Jadi satelit kita juga sama ya, satelit Palapa itu mengorbitnya di exosfer. Di mana di sini mah udah tidak ada lagi gravitasi ya. Makanya semua benda melayang. Memiliki gaya tekan udara yang sangat rendah ya. Oke. Kita masuk ke tekanan udara. Jadi tekanan udara ini merupakan salah satu sifat zat itu kan mempunyai massa ya. Nah, gas itu mempunyai massa juga. Gravitasi bumi menghasilkan gaya tarik. Gaya tarik antar molekul ya. Molekul udara yang di dekat bumi ini lebih rapat daripada di atas yang jauh dari permukaan bumi ya. Sehingga semakin tinggi atmosfer, tekanan udara akan semakin berkurang ya. Itu sebabnya kenapa di atas, makin ke atas itu tekanan udara makin rendah karena ada efek gravitasi bumi ya. Makanya kita mah di atas permukaan bumi kan nggak harus pakai alat bantu oksigen alat bantu nafas ya kayak di pesawat. Kalau pesawat kan memang sudah ada alatnya juga ya untuk menahan tekanan udara gitu. Tapi kecuali ketika pesawat itu tekanannya jatuh ya, ada kebocoran atau apa, maka si penumpang semua harus menggunakan masker ya, masker udara. Itu karena itu tadi karena ada gravitasi bumi ya pengaruhnya. Nah, ini kita lewatin dulu ya. Ini semua pengamatan, kita lewatin dulu. Oke, ini suhunya ya, suhu di atmosfer. Jadi matahari itu kan sebagai sumber energi ya bagi bumi. Kemudian energi matahari itu kan diserap oleh atmosfer sebelum masuk ke bumi. Nah, beberapa lapisan atmosfer itu memiliki molekul gas yang sulit menyerap kalor sehingga tiap lapisan atmosfer itu memiliki suhu yang berbeda-beda juga ya. Tergantung gas yang dikandungnya ini. Di troposfer ini suhunya min 52 sampai 17 ya, kurang lebih ya. Kemudian di stratosfer ini min 57.
mesosfer ini min 143, termosfer itu dia mulai ya drastis kenaikan suhunya 1800. Kemudian kita masuk ke lapisan ozon. Lapisan ozon ini kan berfungsi untuk menyerap UV ya, agar tidak langsung masuk ke bumi. Jadi disaring lah penyaringnya gitu ya. Sehingga hanya 1% saja UV yang masuk ke bumi ya, sisanya diserap oleh ozon. Lapisan ozon itu kan tadi sudah jelaskannya 18 sampai 54 km. Ozon itu memiliki 3 atom oksigen sehingga lambang kimianya adalah O3 ya. Konsentrasi ozon ini berubah-ubah ya, tergantung gas CFC atau gas-gas rumah kaca yang masuk ke atmosfer ya, yang sudah kita bahas di bab 10 ya. Nah, ini ilustrasi bagaimana ozon itu bisa terbentuk di atmosfer ya. Jadi awal mulanya sih karena ada oksigen ya. Ada oksigen, kemudian bergabung dengan atom oksigen yang tunggal, digabung oleh sinar UV, jadilah O3 gitu ya. Tapi ozon bisa pecah itu akibat ada CFC ya. Nah ini nih proses pemecahan ozon oleh CFC. Ini ilustrasinya ya, kita hanya sekedar mengetahui saja. Juga sama ya. Nah ini ilustrasi bagaimana ozon itu semakin menipis katanya ya dari tahun ke tahun gitu. Oke. Bapak masuk ke slide yang kedua ya. Bentar ya masih loading ya. Udah bisa dilihat ya. Kita lanjutkan ya. Kita masuk ke litosfer. Nah, litosfer itu lapisan bumi ya. Litos itu tanah, sphaera itu lapisan ya, bersama dari bahasa Latin sehingga arti litosfer itu adalah lapisan bumi atau lapisan batuan ya. Bagian padat yang ada di bumi. Tadi bagian-bagian bumi sudah Bapak jelaskan ya, mulai dari paling luar tuh kerak bumi masuk ke mantel, kemudian masuk ke inti bumi yang bagian luar, kemudian bagian inti bumi bagian dalam ya. Kita masuk ke teori tektonik lempeng ya. Jadi ini teori tektonik lempeng itu mengatakan bahwa dulu ya beribu-ribu tahun yang lalu katanya bahwa bumi itu daratannya itu menyatu ya. Menyatu dulu itu katanya. Sehingga kalian bisa lihat ya di sini ada patahan Australia, India, kemudian Filipina ya, Eurasia, Arab, Afrika, Amerika ini semua nyatu dulunya ya. Bagian yang warna biru inilah yang saat ini sudah terjadi ya. Indonesia ada di bagian Eurasia ya, berdekatan dengan Australia dan India ya. Jadi dulu itu ada yang disebut dengan teori aduh Bapak lupa namanya teorinya ya. Yang pada intinya sih mengatakan bahwa kerak bumi ini tidak diam katanya, tetapi bergerak secara mengapung ya. Ini diperkenalkan pada abad ke-20 ya. Alfred Wagner yang ada di sebelah kanan ini fotonya sebagai seorang ahli meteorologi dan geologi Jerman menyatakan bahwa dia mempunyai hipotesis ya tentang pengapungan benua atau hipotesis of continental drift ya. Pangea ya tuh, Pangea kalau kalian pernah dengar tuh. Bumi sebagai satu benua yang besar ya, superkontinen atau disebut dengan Pangea ya, teori Pangea yang dikelilingi oleh lautan atau pantalasa ya. Pangea itu daratan, pantalasa itu lautan ya. Kemudian Pangea ini pecah menjadi beberapa benua yang lebih kecil. Kemudian bergerak ke tempatnya sampai saat ini ya. Jadi Indonesia ada di tengah-tengah bumi ya. Kemudian Australia ada di bagian bawah, Amerika di bagian atas, Afrika mungkin saja dengan kita gitu ya. Nah, hal ini didukung oleh berbagai bukti ya, kesamaan garis pantai, kesamaan fosil yang ditemukan dan kesamaan struktur batuan di antara benua. Ya. Nah, teori pengapungan benua ini
atau continental drift ini di mana semua benua bersatu dan kemudian terpisah satu dengan yang lainnya ya. Itu jadi kesimpulan dari teori pengapungan benua. Yang pada intinya dulunya satu benua besar kemudian terpisah ya karena ada pergeseran kulit bumi. Nah, kalau digambarkan seperti ini ya, bumi itu seperti potongan puzzle ya. Sebelah kiri itu Pangea ya, bumi pada umumnya. Kalian mungkin udah bisa melihatnya di sini ada benua Amerika di sebelah kiri bawah. Kemudian di samping kanannya benua Afrika ya. Di bawahnya lagi paling bawah ada Australia dan India, Asia ya. Tuh. Kemudian kita lihat lagi potongan berikutnya ya, ada Antartika ya, ini dilihat dari atas ya. Nah ini ya Pangea ya, kayak puzzle. Jadi kayak Afrika dengan Amerika garis pantainya sama kalau digabung katanya ya. Kemudian Eropa, Asia dengan North Amerika juga sama ya, ketika digabung potongannya disatukan ini garis pantainya pas gitu ya, klop gitu katanya ya. Kemudian dibuktikan juga dengan fosil-fosil hewan ya, yang dimana fosil hewan Australia ada kemiripan dengan Amerika Selatan, Afrika, Asia bahkan ya. Kenapa? Karena mungkin dulunya hewan-hewan ini bermigrasi juga ya dari satu tempat ke tempat yang lain. Makanya ada kemiripan. Manusia purba juga sama ya, di Indonesia dengan di negara lain juga ada kemiripan jenisnya katanya. Ya. Nih ya fosil yang bisa ditemukan, fosil Mesosaurus salah satunya di Amerika Selatan dan di Afrika yang notabene jauh sekali. Tapi ternyata ada sama hewan ini ada gitu. Kemudian fosil Plistrosaurus ya di sebelah kiri atas ini juga sama ya, ditemukan di Amerika Selatan juga di Afrika. Kemudian fosil Glassopteris ya, ini tanaman endemik ya, ada di Amerika, Afrika, India, Antartika, bahkan di Australia juga ada ya. Ini sejenis mirip dengan eukaliptus ya, daunnya, batangnya ya. Jadi ini sebagai bukti-bukti bahwa dulu bumi ini adalah benua yang besar ya. Nah ini gambarannya lagi ya, yang tadi Bapak jelaskan. Kemudian formasi batuan, mineral ya. Di Afrika dengan di Amerika, kalau kalian nanti ada yang masuk geologi gitu ya, belajar tentang mineral, ya ini sama katanya mirip kandungannya. Ya, komatit, kimberlite sama karbonatit ini bisa ditemukan di Afrika sama di Amerika, yang notabene yang tadi jauh loh Afrika Amerika ini, tapi ternyata kandungan batuannya sama gitu ya. Dan ini bukti hipotesis dari superkontinental yang tadi ya, bahwa garis pantai Afrika dan Amerika Selatan ini sama katanya. Kalau digabung kayak puzzle ya, bisa klop gitu. Jadi buktinya yang tadi Bapak jelaskan ada kemiripan garis pantai ya, satu benua dengan benua yang lain. Kemudian formasi batuan Afrika dan Amerika ini ada kemiripan. Dan kemiripan flora fauna antar benua tersebut yang dibuktikan dari fosil yang ditemukan ya. Kemudian, nah ini dijelaskan oleh teori tektonik plate ya. Jadi lantai laut itu bergerak ya, intinya mah karena gempa bumi gitu ya. Karena kan bumi tidak diam gitu, ada bergerak walaupun sedikit demi sedikit lama-lama menjadi terpisah gitu ya. Dan inilah yang disebut dengan gempa bumi, terjadinya gempa bumi karena ada teori tektonik plate ya. Ini ada videonya sebenarnya ya. Mungkin nanti kalian bisa lihat sendiri ya, ada di Google kok tentang continental drift ya. Pada intinya bumi itu dulu satu. Nah kayak gitu ya dulunya ya. Pangea ya. Terpisah katanya gitu. Indonesia juga bisa kelihatan ya nih. Makanya bumi juga ada yang namanya ring of fire ya. Itu salah satu bukti yang lain ya. Kita lihat video yang ini ya. Ini gambaran pergerakannya bagaimana Pangea ini bergeser membentuk benua-benua yang berbeda ya. Away from North America, Eurasia was still the largest landmass on Earth.
The recurving of this gigantic landmass created the greatest folding of the upper crust on Earth. This folding Nah, ini and mountain bagian Indonesia kalian bisa lihat ya, udah mulai bergeser membentuk Sumatera, Kalimantan, Jawa. If India wasn't hanging down there, northern India would be Asia's coast. This land area. Nah, India ini disebut sebagai anak Asia ya. Karena memang dia tuh antara Asia ataupun antara di Timur Tengah gitu ya. Was stretched out to the side. Just as northern Italy was stretched sideways because it was on Europe's stretch. Kita lanjutkan ya nih. Brings us to Australia. Australia was broken in a long sweeping break from North America. Papua dengan Australia dan Afrika ini nyatu ya. Lihat ada yang panah putih, kelihatan nggak ya? Nah, panah putih itu yang sebelah kanannya itu adalah Afrika, yang pas di tanda putihnya ini adalah Papua, di bawahnya adalah Australia. Makanya orang Papua berkulit hitam ya, mirip orang Afrika dan suku aborigin asli dari Australia. Karena ya ini dulunya katanya sama satu pulau ya. Curved inward as it came down Asia. North America pulled away, but Australia was held against Asia by Antarctica, which clung in turn ya, to South Papua udah America. mulai terlihat jelas ya. And then of course Asia. Seems complicated, it's not. Finally, mainland Asia could stand the Jepang pressure juga no longer, berpisah and it dari Cina, tore a mighty tear. Korea. A tear we now call the Yellow Sea. This relieved the pressure on Asia, Indonesia and tampak that lower makin terlihat land ya. was to be forfeit. As Australia pulled down, the land unwound and finally had to bend backward and break into islands, which turned out into the sea. Heads of India. Ya, ini ada di ini ya. Di YouTube kalian bisa lihat ya. Inilah sampai saat ini. I don't want anyone to think nih puzzle Afrika dengan Amerika ya. So, we'll show the Atlantic gitu ya. in its growth first and then the Pacific. Gitu ya. Itu tentang teori pengapungan benua ya, continental drift. Tapi ternyata ada yang menolak ya. Teori Wagner itu mengalami penolakan juga. Karena Wagner ini tidak dapat menjelaskan bagaimana benua terpisah dan bergerak menjauh katanya gitu ya. Kemudian teori Harry Hess ya, ilmuwan dari Princeton University ya, yang mengenalkan teori sea-floor spreading atau pergerakan dasar laut ya, bahwa kerak bumi ini tersusun atas material panas yang bermassa jenis rendah ya. Jadi ini sea-floor spreading-nya seperti ini ya. Jadi ada pergerakan katanya gitu ya. Ketika dasar kerak samudra menjauh, maka membentuk patahan. Magma naik ke atas dan mengisi patahan tersebut. Jadi magma mendingin di patahan dan membentuk kerak baru. Jadi ada daratan yang baru, maksudnya kayak gitu ya. Jadi teori sea-floor spreading ini mampu menjelaskan bagaimana proses terbentuknya gunung, lembah, dan gunung bawah laut ya. Kemudian di tahun 60 mengembangkan teori continental drift lagi ya. Jadi memang pengetahuan itu tidak stagnan ya, tapi terus berkembang. Ya, ini lempengan plato dunia yang tadi Bapak sudah jelaskan. Ya. Ini San Andreas ya, San Andreas patahan San Andreas. Kalian kalau ada yang udah nonton filmnya ya, itu gambarannya kurang lebih seperti itu ya. Jadi dua lempeng bergerak saling menjauh disebut divergen. Contohnya lempeng Indo-Australia menjauhi Antartika ya. Yang tadi kalau kalian lihat di video kan ada yang menjauh ya. Nah, itu disebut dengan lempeng divergen. Kemudian pergerakan divergen ini mengakibatkan patahan atau retakan ya. Patahan terbesar itu sekarang masih dipegang oleh San Andreas ya, sejauh 1.300 km. Tahun 1906 ya terjadinya. Kemudian ada dua lempeng yang saling mendekat disebut konvergen. Contohnya lempeng Indo-Australia juga yang mendekati lempeng Filipina ya, dan Eurasia. Nah, pergerakan konvergen ini mengakibatkan tabrakan antar lempeng, jelas ya, karena kan mendekat ya. Kalau mendekat artinya kan ada membentuk membentuk gunung ya kalau mencuat ke atas. Tapi kalau mencuatnya ke dalam membentuk palung laut ya.
palung terdalam saat ini dipegang oleh Palung Mariana ya. Nah, ini Palung Mariana ada di sini sejauh kurang lebih 11 km ya di atas di bawah permukaan laut ya. Mariana, Palung Mariana paling dalam. Jadi gambarannya ini penyebab terjadinya pergerakan lempeng tektonik itu karena adanya konveksi ya. Ini sebagai ilustrasi. Ketika air mendidih, maka menghasilkan gelembung-gelembung yang naik ke atas dan hilang di udara. Ya. Ini sebagai gambarannya ya. Jadi teori wahana ini dibuktikan benar dengan teori konveksi. Teori perpindahan panas dari inti bumi ke